Teman-teman masih ingat nggak kasus Rafael Aluntri Sambodo? Kasus yang terbongkar dari kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya dan salah satu anak petinggi GP Ansor yaitu David Ozora. Kasus itu awalnya kasus penganiayaan biasa, kasus percintaan bocil yang akhirnya melebar sampai kemana-mana hingga menyentuh kasus TPPU, kasus pencucian uang, dan kasus indikasi korupsi di Kementerian Keuangan. Pegawai Kementerian Keuangan diberhentikan pasca kasus pencucian uang terkuak. Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang juga menemukan 15 orang pegawai Kemenkyu yang terlibat. Kasus ini melebar kemana-mana dari kasus bocil sampai kasus korupsi. Kira-kira update kasus itu bagaimana? Tepat hari ini, Rafael Aluntri Sambodo divonis 14 tahun penjara serta seluruh asetnya disita sampai ada yang bilang 111 miliar, ada yang mengatakan 150 miliar. Hingga benar-benar Rafael Alun sekarang jatuh miskin sampai dia membuat surat kepada kuasa hukumnya di sidangnya anaknya bahwa dia sudah tidak bisa menanggung biaya berobatnya David Ozora. Total nilai aset yang disita 150 miliar rupiah. Setelah sejumlah hartanya disita, Rafael menyatakan tak bersedia menanggung restitusi atau biaya pengobatan yang dibebankan pada anaknya Mario Dandi. Pernyataan itu disampaikan melalui sebuah surat yang ditulis Rafael dari balik jeruji besi dan dibacakan penasihat hukum Mario di persidangan. Ya, Rafael bilang, Pak, biaya pengobatannya biar ditanggung oleh Mario Dandi lah, kan dia sudah dewasa. Jadi di titik ini Rafael sudah tidak punya uang sama sekali. Bahkan kakaknya Dandi saja itu sampai minta modal 12 juta saja untuk membuat usaha yaitu ayam goreng di pinggir jalan. Itu Rafael sudah sampai tidak punya uang. Berarti benar-benar hartanya Rafael itu semua sudah habis, dari rumah, kos-kosan, resto, mobil, semua aset-asetnya sampai tas istrinya pun sampai disita. Padahal kasus ini tuh bermula hanya karena pemukulan atau penganiayaan yang mengakibatkan si anaknya yaitu Mario Dandi dan mantan dari pacarnya Mario Dandi yaitu David Ozora, sehingga David koma. Kemudian netizen julid, siapa sih bapaknya Mario ini kok sampai segitu arogannya punya anak Mario seperti itu? Ternyata bapaknya adalah petugas pajak biasa, Pak, kepala bagian wilayah. Namun indikasi korupsinya itu kata petugas KPK, kata KPK itu sudah hampir 20 tahun pencucian uang dan pemerasannya itu, sehingga kerugian negara sampai ratusan miliar. Ini dari satu orang pegawai biasa kepala bagian wilayah. Bagaimana dengan petugas-petugas yang lain? Akhirnya setelah kasusnya Mario Dandi itu banyak kasus korupsi yang dibongkar, seperti kasus bea cukai, kasus korupsi transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang nominalnya nggak tanggung-tanggung, 300 triliun. 300 triliun itu kalau udah membuat IKN paling cuma kurang 100 triliun, Pak. Segitu masifnya, segitu besarnya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Triggernya dengan hal yang bukan hal yang besar, yaitu ya penganiayaan, percintaan bocil. Triggernya dibongkarnya kasus ini. Dulu pernah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, dia salah satu pegawai Kementerian Keuangan. Begitu besarnya ya. Saya di titik ini kayak berpikir kira-kira bener deh yang diomongkan Profesor Mahfud MD. Kalau sumber daya alam, kalau negara dikelola dengan baik dan tidak ada indikasi korupsi, setiap dari kita itu mendapatkan 20 juta rupiah cuma-cuma setiap bulan tanpa kerja. Segitu besarnya kekayaan Indonesia. Kalau teman-teman tahu kira-kira bagaimana sih cara korupsinya bapaknya Mario Dandi? Bapaknya Mario Dandi itu punya konsultan pajak. Jadi kayak misalkan saya nih punya perusahaan yang pajak saya itu harusnya 100 miliar. Saya konsul dengan bapaknya Mario supaya dimurahkan lah. Nggak membayar 100 miliar. Misalkan membayar 50 miliar, yang 30 miliar dikasihkan negara, mungkin yang 20 miliar dikasihkan ke bapaknya Mario. Skema korupsinya itu seperti itu. Jadi tidak mengambil uang langsung di negara, tapi merugikan negara. Jika para pelaku usaha, pelaku industri kita semua benar-benar membayar pajak full, ya sepertinya pendapatan kita dari pajak itu ya lebih dari cukup. Belum lagi adanya program pemerintah hilirisasi.
Hari ini tuh Presiden pidato dan Presiden mengajukan rancangan undang-undang ke DPR yaitu perampasan aset dan transaksi uang kartal dan uang giral. Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Apa? Menurut saya, undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan. Sepertinya ya, penjara itu bukan jawaban dari penyelesaian korupsi memang. Ya rampas aset seperti kekayaannya ayahnya Mario tadi. Karena di persidangan ayahnya Mario itu benar-benar sudah down, sudah hancur itu. Dia melas-melas ke Pak Hakim kalau dia sudah nggak punya uang sama sekali, anaknya hidupnya susah. Itu benar-benar kayak ngebuat koruptor ketakutan. Kalau cuma penjara kayaknya nggak akan takut deh. Contoh lah, misalkan lihat koruptor dihukum terus di penjara 3 tahun, kemudian kerugian negara 100 miliar cuma suruh ganti 10 miliar. Dia kan masih profit 90 miliar, Pak. Ibaratnya dalam setiap kali dia merasakan dinginnya jeruji besi, dianggaplah investasi mungkin sama mereka, sehingga nggak ada kapoknya. Transaksi uang kartal itu ya supaya si para calon legislatif ini dibatasi modalnya. Nggak boleh sampai unlimited, karena kalau mereka unlimited sampai menjadi kepala daerah, kepala desa mungkin, atau anggota legislatif, modalnya unlimited, nanti kan mereka juga ingin mengembalikan uang itu, sehingga indikasi korupsi sangat besar. 3 kasus besar yang dibongkar oleh netizen, salah satunya kasusnya Mario Dandi ini dan bapaknya Rafael Alun Trisambodo. Dari kasus pemukulan, netizen julid, sampai terbongkarnya kasus korupsi di Kementerian Keuangan, khususnya di Ditjen Pajak. Kita belajar juga dengan kasusnya Sambo, di mana kasusnya katanya tembak-menembak, ternyata tidak, pembunuhan yang dilakukan oleh Kadif Propam, polisi. Terbongkarnya gara-gara apa? Kejulitan netizen. Kasus pertama tadi, kejulitan netizen disupport oleh Profesor Mahfud MD. Yang kedua, kejulitan netizen juga disupport oleh Mahfud MD. 2 kasus ini selesai. Tapi sekarang ada kasus yang masih diperbincangkan dan kasus itu masih nggak habis-habis untuk diperbincangkan, yaitu kasusnya Jessica Kumolo Wongso. Di sini Prof Mahfud ini agak diam nih, padahal secara moral kasus ini sudah cacat. Pertama, kasus itu banyak indikasi kejanggalannya. Nomor 1, ada satu istilah yang dihukum itu mengatakan no autopsy, no crime. Di kasusnya Jessica itu tidak ada otopsi, hanya sampling saja. Namun Jessica dengan sampling, dengan pendekatan yang tanda kutip masih bisa diperdebatkan, namun Jessica sudah diputuskan 20 tahun penjara. Kedua, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini itu secara moral sudah cacat, seperti kayak Verdi Sambo ya cacat, terus kayak akhir-akhir ini salah satu ahli dari kejaksaan itu Profesor Edi itu juga cacat. Tertangkap, jadi jangan berbuat jahat kayak gitu, pasti tertangkap, pasti terungkap suatu hari. Susu sebelanga karir Gilang Gemilang Edi, sang ahli yang sekubu dengan Edi Salihin di kasus Mirna, mesti rusak oleh setitik nilai gratifikasi 7 miliar rupiah yang disangkakan KPK kepada Wamenkumham era Jokowi ini. Paling tidak setitik nilai itu yang diketahui publik sementara ini, entahlah jika nanti KPK menemukan nilai-nilai lainnya. Edi yang barangkali tidak menyangka jika film Ice Cold justru membuatnya jadi bulan-bulanan netizens, alih-alih jadi idola, kini harus belajar membiasakan diri merasakan dinginnya jeruji Hotel Prodeo seperti Jessica Wongso, sosok yang ia yakini bersalah tanpa. Bahkan kata KPK, dia dituduh sebagai mafia hukum. Terus ada kejanggalan lagi, Pak. Kejanggalannya itu statement dari Profesor Edi itu banyak yang kayak ini, kayak bertolak belakang dengan dicarinya sebuah pembuktian hukum. Pernah dia beberapa kali di salah satu talk show kayak bilang Jessica itu sebelum kejadian di hari H itu Jessica sudah datang 3 kali di Cafe Oliver itu. Tapi ternyata diklarifikasi pula sama Profesor Edi ternyata tidak.
Terus ada lagi CCTV. CCTV itu DVR-nya hilang. Jadi cuma hanya file yang sudah ada di flash disk dan mentahannya nggak ada. Kalau sudah diedit kan, kalau sudah di flash disk kan bisa diedit, dan itu kok bisa menjadi alat bukti. Berita acaranya pemindahan dari DVR ke flash disk itu nggak ada. Sehingga banyak sekali celah yang masih bisa kita perdebatkan. Belum lagi ada di salah satu tayangannya Netflix, jaksa itu ngomong menganggap kasusnya Jessica itu ibarat pertarungan. Jadi ketika sudah ada jaksa, kuasa hukum, ada saksi ahli, ya itu ibaratnya battle. Dia akan berusaha untuk memenangkan argumennya. Itu kan bukan cara untuk kita mencari kebenaran dalam satu pembuktian hukum tuh. Kita nganggapnya ya hanya kayak battle aja. Sehingga kebenaran satu hukum itu kayaknya nggak akan bisa didapatkan karena hanya ego. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh salah satu pengacara, yaitu Pak Hotma Sitompul. Ngapain sih ke pengadilan? Semua lawyer muda nih atau sebagian besar bilang mau menang. Polisi, jaksa mau menang. Akibatnya bukan menegakkan hukum. Pengacara datang dengan segala cara asal bisa menang. Itu kan nggak benar. Kita datang ke pengadilan untuk menegakkan keadilan. Pengacara itu tidak bisa diatur dan jangan mau diatur sama klien. Nah, ini yang membuat jadi bias dan dibenarkan sendiri oleh Profesor Edi Hierich atau Prof. Edi tadi. Sehingga saya selalu mengatakan kalau kita mau jadi ahli di pengadilan itu kadang-kadang tergantung siapa yang reservasi duluan. Apakah penuntut umum ataukah lawyer. Kita bisa cari teori yang membenarkan lawyer, tapi kita juga bisa cari teori yang membenarkan penuntut umum. Karena fakta itu netral. Kita hidup dalam zaman hukum modern, hukum itu bersifat netral, tetapi kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin bahwa yang benar itu adalah yang menang dan yang kalah itu adalah yang salah. Itu kata-kata Prof. Cipto dalam tulisan Kompas yang saya ingat. Karena apa? Law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Hukum adalah the law of interpretation. Ya, hukum adalah seni untuk menginterpretasikan. Belum tentu yang dihukum yang salah. Dua kasus besar tadi ketika Profesor Mahfud MD ikut campur, ya, kasus itu sedikit demi sedikit menjadi terang. Kita berharap banget di kasus Jessica Kumala Wongso, mudah-mudahan Profesor Mahfud MD bisa ikut campur sehingga kasus ini bisa terang benderang, sehingga bisa menjadi pembelajaran hukum bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan jalan ini Profesor Mahfud MD juga bisa naikkan elektabilitasnya di Pilpres 2024. See you and comment.